Teman-teman, kembali lagi kita akan belajar materi pendidikan agama Islam, yaitu tentang berbusana yang baik dan benar, atau menutup aurat adalah cermin kepribadian seorang muslim atau mukmin. Oke, selanjutnya tata cara berpakaian dalam Islam. Bagaimana tata cara berpakaian yang benar atau yang sesuai dengan syariat agama Islam akan kita bahas di dalam materi ini, insya Allah dengan rinci. Akan tetapi teman-teman, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tata cara berpakaian dalam Islam. Pengertian menutup aurat di dalam Islam. Kata aurat adalah di dalam bahasa Arab, dan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah kurang jelek, buruk, atau malu. Dengan demikian dari kata aurat lahirlah kata aura yang artinya keji. Aurat itu ada yang mengatakan kemaluan. Tapi yang dimaksud dengan aurat di sini ialah bagian tubuh yang tidak patut atau pantas untuk diperlihatkan kepada orang lain, kecuali kepada suami atau hamba sahaya perempuan atau budak, atau sewaktu sendirian di ruang yang tertutup. Itu ya teman-teman, kita tidak boleh memperlihatkan aurat kita kepada selain yang mempunyai ikatan dengan kita, seperti contoh suami istri, itu tidak masalah. Akan tetapi jika tidak ada ikatan, kita tidak boleh memperlihatkan aurat kita. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, kewajiban menutup aurat di dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Itu adalah firman Allah, bahwa Allah telah memberikan pakaian kepada kita untuk menutup aurat, karena pakaian bagi kita adalah sebuah keindahan perhiasan untuk melindungi dari diri kita. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi cara berpakaian menurut Islam atau menurut syariat. Pria dan wanita tentunya mempunyai batasan-batasan aurat yang berbeda dan tidak mungkin sama. Yang pertama adalah cara berpakaian pria menurut Islam.
Oke teman-teman, batas-batas aurat. Pertama adalah antara pusar sampai dengan lutut. Jadi yang harus dan wajib kita tutup sebagai seorang laki-laki, yang pertama adalah antara pusar dengan lutut. Alangkah lebih amannya kita menutup dari atas lutut sampai dari atas pusar, sampai ke bawah lutut, itu lebih aman. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lain meskipun satu jenis kawan-kawan, dan seorang wanita pun tidak boleh melihat aurat wanita lain. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa meskipun kita sesama jenis laki-laki atau sesama jenis perempuan, kita tidak boleh saling melihat aurat. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 338. Oke, next, selanjutnya teman-teman. Oke. Adab berpakaian bagi seorang pria menurut Islam. Tadi adalah batasan, sekarang adalah adab berpakaian. Yang pertama, wajib menutup aurat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang kita bahas sebelumnya. Yaitu yang kedua, setelah wajib menutup aurat, mengenakan pakaian sederhana. Tidak usah berlebihan, karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, apalagi bagi seorang pria. Yang ketiga, memulai dari sebelah kanan. Memulai dari sebelah kanan. Ketika kita memakai baju, alangkah lebih baik jika kita menggunakan atau memakai baju dengan terlebih dahulu anggota yang kanan. Kemudian selanjutnya, tidak mengenakan pakaian syuhrah atau sensasional yang mengundang sensasi, mengundang syahwat, itu tidak boleh. Selanjutnya, tidak memakai emas dan pakaian sutra. Bagi seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk memakai emas. Jadi ketika ada laki-laki, seorang pria memakai emas, itu tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Di samping itu juga tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari bahan sutra. Bagi laki-laki hukumnya haram, tidak boleh. Oke teman-teman. Selanjutnya, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Jadi teman-teman bisa menganalisis sendiri bagaimana pakaian-pakaian orang kafir itu, kita tidak boleh meniru mereka. Selanjutnya, tidak menyerupai wanita. Kita tidak boleh menyerupai wanita. Artinya apa? Ketika kita memakai baju kemudian kita terlihat seperti wanita, itu yang tidak boleh. Oke teman-teman, selanjutnya adalah bersyukur dan mengamalkan doa-doa yang berkaitan dengannya. Yang dimaksud di sini adalah doa-doa ketika memakai pakaian atau mau memakai pakaian. Itu ada doa-doa khusus, teman-teman bisa mencari dan bertanya kepada guru pendidikan agama Islam yang mengampu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah cara berpakaian wanita menurut Islam. Tadi adalah pria, sekarang wanita. Yang pertama kita bahas adalah batas-batas aurat. Aurat seorang wanita adalah seluruh tubuh mereka kecuali telapak tangan dan wajah. Jadi bagi wanita seluruh tubuh adalah sebuah aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,
Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Oke teman-teman, selanjutnya adab berpakaian wanita menurut Islam. Tadi adalah batasan, sekarang kita bahas adab berpakaian bagi seorang wanita menurut Islam yang benar. Pertama, pakaian harus menutup aurat. Yang jelas batasan aurat adalah tadi, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, tidak boleh menggunakan pakaian yang tipis. Karena apa? Ketika perempuan menggunakan pakaian yang tipis, maka segala likuk bentuk tubuhnya akan terlihat karena ketipisan kain yang dipakai. Selanjutnya teman-teman, pakaian wanita tidak boleh terlalu ketat atau sempit. Seperti tadi, ketika perempuan menggunakan pakaian yang ketat, maka bentuk tubuh akan membentuk sesuai dengan bentuk tubuh yang asli, dan hal itu akan jelas sekali mengundang syahwat bagi yang melihatnya. Itu yang tidak boleh bagi kita, dianjurkan oleh agama Islam. Selanjutnya, wanita tidak boleh menggunakan pakaian yang mencolok, yang sangat ekstrim, itu tidak diperbolehkan. Kemudian pakaian wanita tidak boleh menyerupai pakaian pria. Kalau tadi pria tidak boleh menyerupai wanita, sekarang wanita juga tidak boleh menyerupai seorang pria. Oke teman-teman, selanjutnya tidak menyerupai pakaian orang kafir. Mungkin jika ada tren pakaian yang baru dan bagus, akan tetapi pakaian tersebut terindikasi pakaian orang-orang kafir, maka kita tidak diperbolehkan untuk memakai pakaian tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tidak memakai wangi-wangian yang berlebihan. Karena apa teman-teman? Karena perempuan ketika memakai wangi-wangian yang berlebihan jelas sekali akan memberikan kesan yang kurang baik. Ketika berdekatan dengan laki-laki barangkali akan mengundang syahwat, dan itu yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya tidak menggunakan pakaian yang berlebihan, karena ingat Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Oke teman-teman, teman-teman bisa melihat berbagai motif jilbab pakaian bagi seorang perempuan. Di gambar ini disebutkan dan dijelaskan berbagai kesalahan-kesalahan yang dapat kita teliti dalam berpakaian seorang wanita. Dalam gambar pertama atau gambar A adalah kesalahannya, kain yang dipakai terlalu singkat. Menurut riwayat Imam Tirmidzi dan Nasai dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bagaimana perempuan akan berbuat kain-kain mereka yang sebelah bawah?" Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hendaklah mereka memanjangkan barang sejengkal dan janganlah menambahkan lagi ke atasannya." Itu kaitannya dengan gambar yang pertama. Oke teman-teman, kita berpindah ke gambar yang kedua, kesalahan gambar B atau yang bawah. Tudung tidak menutup dada, artinya jilbab tidak sampai menutup dada, hanya sampai ke leher. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31 bermaksud, hendaklah mereka tutupkan tudung atau selendang mereka ke leher dan ke dada mereka. Lanjut ke gambar yang C atau gambar yang ketiga teman-teman. Apa yang terjadi kesalahan di gambar ini? 1. Tudung atau jilbab tidak menutup dada. Yang kedua, lengan blus pendek. Ketiga, tidak bersarung kaki. Keempat, kain yang dipakai terlalu singkat. Sesungguhnya sebilangan ahli neraka salah
ialah salah satunya dan kebanyakan adalah perempuan-perempuan, yang mana mereka yang berpakaian tetapi telanjang, yang condong pada maksiat dan menarik orang lain untuk melakukan maksiat. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Naudzubillahi min dzalik, riwayat Bukhari dan Muslim. Oke teman-teman, lanjut ke gambar yang keempat atau gambar D. Kesalahan dalam gambar ini atau pemakaian wanita ini adalah pertama, pakaian ketat dan menampakkan susuk tubuh atau bentuk tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, hendaklah kamu meminjamkan dia baju yang panjang dan longgar itu. Yang kedua, kesalahannya solekan yang jelas dilihat atau lipstick atau terlalu menor, itu juga tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31 yang bermaksud, pakailah perhiasanmu dalam setiap waktu sembahyang, makanlah dan minumlah dan jangan melampaui batas. Artinya kita tidak boleh berlebihan. Boleh memakai make up, akan tetapi tidak boleh terlalu menor. Ini apalagi untuk teman-teman yang duduk di bangku SMA, SMK, apalagi itu meskipun sudah remaja, akan tetapi alangkah baiknya kita dandan itu seperti biasa saja, tidak boleh terlalu berlebihan. Oke, lanjut ke gambar yang kelima atau E. Kesalahan gambar ini, kalian teman-teman bisa melihat pakai jilbab akan tetapi dia pakai celana. Yang pertama, tudung tidak menutup dada. Yang kedua, tidak bersarung kaki. Yang ketiga, pakaian ketat menampakkan susuk tubuh. Yang keempat, blus yang dipakai singkat. Surah An-Nur menjelaskan, katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka merendahkan pemandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Yang terakhir, gambar terakhir kawan-kawan, kesalahan gambar yang F ini meskipun terlihat syar'i. Yang pertama adalah lengan blus pendek. Yang kedua, tidak bersarung kaki. Yang ketiga, kain yang dipakai berbelah di depan atau slip. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam Nasai serta Ibnu Majah mengatakan, sabda Rasulullah, barang siapa yang memakai pakaian yang menjolok mata, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian kehinaan kelak di hari akhir nanti. Naudzubillahi min dzalik. Oke teman-teman, firman Allah, wahai Nabi, suruhlah istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya sesama mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan baik-baik. Maka dengan itu mereka bisa tidak diganggu. Dan ingatlah, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Al-Ahzab ayat 59. Oke teman-teman, sekarang yang terakhir, manfaat menutup aurat. Yang pertama adalah selamat dari azab Allah atau siksa neraka. Yang kedua, terhindar dari masalah maksiat. Kebanyakan orang yang salah memakai aurat akan mengundang kemaksiatan dan akan berakibat yang tidak baik. Yang ketiga, memelihara kecemburuan lelaki. Kalau ketika seorang perempuan sudah mempunyai suami, maka alangkah baiknya menjaga perasaan suami dan tidak suka mengumbar aurat.
Kemudian wanita berjilbab umpama bidadari surga. Karena ingat teman-teman perempuan, kalian teman-teman duduk di bangku SMA, SMK yang berjilbab adalah lebih cantik, lebih indah daripada bidadari surga. Oke teman-teman, selanjutnya mencegah penyakit kanker kulit. Itu ya teman-teman, ada sisi baiknya di segi medis ya, segi kesehatan juga baik sekali. Melambatkan gejala penuaan. Dengan kata lain awet muda. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jika bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini, berikan like, kemudian komen yang baik, yang sifatnya membangun. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kita bisa menutup aurat kita sesuai dengan perintah agama Islam. Dari saya, jika ada kebenaran maka itu dari Allah, jika ada kesalahan itu dari kebodohan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.